sekacau-kacaunya gua gitu ya, gua tidak pernah takut sama bendera, tapi kalau ada sebuah organisasi atau sebuah, pemerintahan yang takut sama bendera dari dunia fiksi, perlu dipertanyakan sebenarnya yang ditakuti benderanya atau memang Anda banyak salah sehingga takut akan pergerakannya. Gua Norman Karas, selamat datang kembali di Podcast Indonesia. Yumewo, Nesi Atsume, Jengjet, jengjet. Sugete Mono, Saga Sini Tsukumowa. Bareng-barengan. One Piece. One Piece. Weh, nakama. Aduh, panas ya. Panas ya. Anyway, selamat datang di podcast. Gak tau edisi berapa, gue benar-benar udah nggak tahu karena kita udah hampir setahun ya. Iya nggak sih? Ya, hampir setahun. Bila, Iya, tahun hiatus. Terus ternyata beberapa episode di Spotify kita dihapus karena menurut Spotify kita sudah tidak aktif dan ada yang katanya tanda kutip melanggar copyright. Setelah gue cek, lagu ini nggak melanggar copyright. Anjir, kenapa Spotify bilang melanggar copyright? Tapi kemarin itu ya. Oh, ini kalau ngomongin Spotify nggak ada habis-habisnya. Tapi cuma gini, kan sepupu gue itu kan ada yang jadi musisi gitu, walaupun gara-gara marketingnya kurang. manajemennya kurang emang. Jadi kemarin dia tiba-tiba marah-marah gitu, terus dia bilang pakai bahasa Inggris, dia intinya ngomong apa namanya, mulai detik ini gue nggak akan upload lagu gue di Spotify lagi. Iya coy, aduh. Itu gue nggak tahu sih, soalnya gue belum nanya juga masalahnya apa Spotify gitu, karena kan seperti itu ya, seperti yang beberapa bulan ini saya lakukan gitu. Saya kan sedang menghindari itu ya, sosial media. Kenapa sih, On? Gue nggak mau hidup gue rusuh aja. Gue lebih tenang hidup gue yang sekarang gitu. Gue nggak mau hidup gue ribet. Tapi hidup jangan buka medsos, apa rasanya sih? Gue bingung deh. Nggak tahu ya, tapi karena kerjaan gue sekarang kan banyak kan berkutat di media sosial ya. Jadi gue nggak begitu bisa relate sih sama orang yang jarang buka medsos gitu loh. Hidupnya menyenangkan, man. Sebenarnya tergantung orientasinya dulu aja sih. Maksudnya kan kalau kayak Norman memang di bagian bidang ini media sosial gitu ya. Gua pun juga kadang harus up to date, kan sosiologi juga kan harus up to date sama fenomena sosial yang ada. Jadi otomatis dari media sosial nggak mungkin gue lepas gitu loh. Orientasinya kalau cuman emang gabut, cuman scrolling dan segala macam, akhirnya ya susah, man. Akhirnya bakal ngebanding-bandingin hidup, terus akhirnya ada drama apa lagi, mau ngikutin mau apa. Itu banyak deh macam-macam latah-latahnya netizen. Sosiologi ini nggak sih, sorry. Sosiologi belajar stoikisme nggak sih? Belajar lah. Itu kan ilmu filsafat sosiologi itu. Oh, masih ya. Tapi kayaknya udah berlaku ya. Masih bisa tektokan. Oke aja deh, gue kemarin abis itu, intinya gue marah soalnya ada yang salah mengartikan stoikism gitu, terus gue iya. Siapa? Ada lah. Ada. Itu gue lihat ya, maksudnya ada yang ngomongin itu kan, katanya stoik kok ini doang diurusin loh, kan nggak gitu aja, stoikisme kocak loh. Dia nggak ngerti. Enggak, kadang-kadang tuh banyak orang sekarang tuh kayak, sekarang kan informasi gampang didapat ya, gampang dibaca gitu. Tapi mungkin perbedaannya sama kita gitu, kita kan dulu mendapatkan informasi, kalau mau bener-bener dapat informasi yang konkret harus ke perpustakaan gitu kan. Mungkin itu yang membedakan. Kita tuh bener-bener masuk ke otak, oh ini maksudnya begini-begini. Sekarang tuh kadang-kadang orang tuh cuma ngerti konteks, tapi nggak ngerti maksud gitu, nggak ngerti pemahamannya itu apa. Iya loh, itu ini gue gini ya, gue menemukan kayak kemarin contoh ada debat antara Bang Ferry sama orang
aku lupa akunnya, pokoknya orang filsafat lah gitu ya, debat karena dirasa yang satu merasa bahwa lu kenapa nyenggol-nyenggol gua, si Bang Ferry kan, terus sementara satu lagi lawannya, ya lu jangan suruh buzzer lu ke sini dong gitu, apa segala macam, jangan serang segala macam. Ada inilah, ada debat mereka lah. Gue nonton kan, terus gue lihat nih ya, gue harus akuin Bang Ferry itu salah satu orang yang dia kalau debat jarang untuk at home. Maksudnya ya lu bahas masalahnya, bahas masalahnya, jangan dari mana-mana. Nah, si orang yang satu ini dia dikasih tahu nih masalahnya tuh A, ngelebarnya ke B C D E F G gitu kayak Nggak sesuai satu. konteks ya. Iya, jadi gue kayak Hmm. ternyata masih banyak orang yang kalau punya kalau mau berdebat gitu tidak sesuai sama konteksnya, masih at home gitu loh, melebar kemana-mana, padahal konteksnya apa, yang dibawa malah hal lain gitu ya kan nggak masuk gitu. Tapi itu kadang-kadang debater pemula sih. Soalnya gue dulu juga gitu pas zaman-zaman di kampus kan. Tapi masa filsafat debatnya pemula sih? Harusnya kan. Oh iya, Ya kan nggak mungkin gitulah. kayak saya yang waktu itu masih mahasiswa baru gitu kan, pengen dilihat senior gitu kan, Abang-abangan. pengen lihat Pengembangan. abang-abangan, wih, bacot anak ini baik juga gitu. Dan itu Tapi ini sih, apa? sorry, maksudnya Eh, kelihatan setelah gue perhatiin ya, setelah debat itu, terus gue cek nonton lagi gue iseng aja sih sebenarnya. Tapi lama-lama gue jadi riset gitu. Setelah gue cek lagi di YouTube debat-debat kayak di ILC, debat-debat di Kompas tuh yang malam apa sih, siapa namanya pembawa acaranya? Aduh lupa gue, yang Cornelius. kacamata, bukan yang di Kompas Kompas. Oh, Kompas. Aduh, siapa Apa tuh sih? mantan Aduh, RCTI? iya itu dia gitu Aiman, kan. Aiman. Aiman, debat-debat terbuka gitu, maksudnya kayak dari sekian banyak debat, banyak juga yang ternyata keluar konteks yang coba dilurusin sama si pembawa, si hostnya gitu, sama hostnya, tapi nggak bisa dilurusin karena ternyata ya itu baik lagi, setiap orang punya ego. Dia kayak gini loh, gue ngeliat gini ya, konteksnya A nih, karena egonya si narasumbernya, kadang-kadang yang narasumbernya masuk nggak langsung bahas konteks A, tapi ngegedein egonya dulu, konteksnya belakangan gitu loh. Ini iya. debatnya di situ, merasa Oh, bahwa iya, gue iya, tahu ya. nih, gue tahu nih nggak akan menang di konteks A, jadi gue akan menangin di egonya gue aja gitu loh, dari bidang yang gue tahu. Ya nggak bisa kan, kita bahasa konteksnya A gitu. Debat-debat kusir kampus kan begitu gitu. Gua Emang. makanya kalau misalkan ngelihat debat di TV itu kayak perasaan lebih berisi debat gua di kampus dah. Gitu. Serius, serius. Makanya gua dari dulu nggak pernah suka ILK gitu. Karena menurut gua ya debatan jadi pas masih jadi mahasiswa kan lebih berisi gitu. Ya inilah paling gampang tuh kalau debat-debat pilkada, pilpres, kelihatan banget gitu loh, maksud gue konteksnya apa, kenapa jadi bawanya kemana, dapat kan maksud gue kan, konteksnya A nih, kelihatan kayak orang ini dia tahu dia nggak akan menang di bidang itu, maka dia akan seret ke turunannya gitu loh, dan itu sebenarnya nggak terlalu nyambung sama si konteksnya, kan aneh kayak. Loh, Nah, tapi kan kalau debat kan yang penting bisa menarik massa, man. Tapi emang esensinya begitu. Maksud gua kenapa Ya, jadi bola liar kemana-mana ya karena memang konteksnya itu menjatuhkan. Kita menang, kita menang udah. ya Susah. iya kan egonya gitu. Lu sekarang gini konteks debatnya kalau misalkan lu cuma mau narik simpati atau mau menarik kemenangan ya itu tinggal lu pilih salah satu dua itu. Gitu. iya sih, iya benar-benar, cuman ya gue jadi ini aja kayak ternyata memang kualitas debat di Indonesia tuh masih nggak begitu. Betul. Gini loh, gue tidak mengagung-agungkan Eropa, bahkan Amerika pun kualitas debatnya jelek, jelek banget, sumpah jelek Ya banget dari jelek orang pribadi. kalau lu misalkan ngelihat debatnya Kamala Harris sama Trump juga, ya Allah Ih, apa sih ini? jelek banget, sumpah jelek banget, jelek banget. Biden sama Trump kayak kemarin, Biden sama Trump itu kan jangan pribadi ya, kayak kampret ngapain gitu loh, konteksnya apa. Cuma maksud gue di beberapa negara itu tergolong
debatnya ya lu Jepang deh, Jepang walaupun sekarang lagi rese, tapi setidaknya ya si rese dalam artian foreigner banyak lagi di ini kan, diomongin di Jepang kan, gaijin foreigner. Ya maksud gue, kita bahas soal pembangunan desa, ya orang tuh debatnya kalau pembangunan desa harus dari pusat. Oh enggak harus dari pusat, bisa dari desa itu sendiri. Ini debatnya gitu loh, debat yang memang Iya, iya, beneran iya. debat pikiran gitu. Iya, iya. Kalau Ya di sini kan debat makanya, beda. Di sini debatnya kita mau bangun desa nih, tapi kita harus tunggu dari pusat. Wah, tapi kan pusat sendiri banyak korupsinya. Ya nggak nyambung gitu loh. ya enggak, makanya waktu dulu kita kuliah kan itu diajarin gitu. Maksudnya diajarinnya itu jadi pro atau tim kontra gitu. Sepro-pronya kita sama pendapat kan kita kalau misalkan kocokannya dapat kontra, ya kita harus nyari materi yang kontra ini apa ya gitu. Walaupun kita sebenarnya pro sama materi A misalkan gitu. Iya, 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 Kan iya, harus itu. kan harusnya begitu gitu. Nggak yang meleset jauh gitu. Misalkan wah tembakan false 9 itu penting nggak di sepak bola zaman sekarang kayak gitu. Wah. Terus tiba-tiba kok malah bahas enggak, sweeper kiper itu harusnya itu Iya bisa kan? lebih modern kayak gitu. Tiba-tiba begitu. Iya, iya, Yudi lah yang mungkin paling ngerasain lah kalau di sekolahan mah. Ya, ya iyalah. Kalau misalnya kayak gitu mah banyak. Apalagi juga ya kalau sekolah mah masih cetek man. Maksudnya masih dasar. Jadi out of context itu pasti banyak banget. Nggak mungkin enggak. Iya, tapi masukkan logika berpikirnya seharusnya anjir gua ada kayak logika Iya. berpikir ya tuh gue bilang. Ya maksudnya secara logika berpikir kan seharusnya dibangun dari ini kan, dibangun dari Ya, sekolah gitu loh. terstruktur secara iniannya nggak yang kemana-mana sistematis. Iya, Nah, iya, itu iya, kan, betul, betul, tapi betul. kan itu kalau sistemnya benar. Kalau Iya, sistemnya benar gitu loh. terlepas bener Mm-mm. apa enggak kan ya. Cuman kan konteksnya tidak begitu harusnya. Iya, Ya sistemnya kan harusnya. harus merdeka, sistem harus merdeka. Astaga. Ini kalau ada guru-guru atau ada orang anak sekolah yang dengar kata merdeka, trauma nggak ya sebenarnya? gue gue jujur gue nggak tahu ya apakah ya udah bodo amat lah ya apakah itu bagus atau enggak, tapi setahu yang gue lihat sih karena nggak ada apa ya, karena tidak ada turun kelas atau tidak, ya ya guru jadi kurang bisa mengeksplor sih menurut gue ya, sepantauan gue. Aduh, Nah, gue mau bicara tapi jangan Anda masih gue mencari nggak makan dari aman. situ, jangan jangan. Gue nggak aman. Gue mau menceritakan apa di baliknya tapi nggak aman. Jangan deh. Ya, Jangan. ya udahlah, mending kita update kehidupan aja lah. Oh, yaudah kita update ke depan aja lah ya daripada kita ngomongin, aduh, gue mau ngomong ini tapi ya udah Nggak lah ya usah daripada mau ngomongin sistem yang bener gitu. Sistem sejak kapan hmm, sistem kita bener gitu. iya. Gitu aja. Sejak kapan sistemnya bener kan? Gua kan lulusan TI gitu maksudnya. Gua lagi ngomongin Hmm, HTML ini. iya. Bukan ngomongin yang lain-lain. Maksud gua Gua kan kira gitu. lo ini Yon mau ngomongin sistem yang bisa buat ketum partai lama sekali ya bisa menjabat gitu. Wah, kalau ih, ya kan kalau itu kan udah itu ya kan Manunggal Kawula Gusti. Aduh, nggak bisa ketawakan kenceng lagi Ya anjir. kan? Ya kan? Kalau Sudah udah lama. satu ya udah satu aja gitu loh. Ya, Ya ya, kan ya, ya, gitu. ya. Aduh, ini sudah Aduh. lama sekali. Ini yang saya kangen sebenarnya dari podcast gitu loh. Main jurang ini. Sudah lama sekali tidak main jurang ya. Enggak lah, ini nggak Aduh. jurang lah. Ini masih di lapangan kok. Santai aja. Ya kalau ini jurangnya di sini, ini masih di sini lah ya. Masih agak jauh ya, saya agak jauh. Ya kalau lapangan tiba-tiba longsor apa kan gak ada yang tahu. Ya, ya kan? Ya kalau misal lapangan hutannya
itu ditebang ya, longsor aja. Iya, longsor. Betul sih. Gimana Di, ditebang? Untuk ya kepentingan apa nih? jadi taman bermain. Oh, saya Ya kira kan? mau buat itu. Mau buat cluster food. Enggak lah. Soalnya kalau gue lagi main Civilization atau Age of Empire gitu ya, hutan tuh biasanya nggak gue tebang. Tapi, Tuh, Diapain walaupun tuh? gue sedang membutuhkan ibu kota misalkan gitu ya kan, gue nggak akan menebang hutan. Kan masih ada yang tempat yang lahan gitu ya kan, lahan yang lebih luas gitu kan Tapi kadang kan kita takut diserang sama yang lain gitu loh. Jadi harus mempertahankan tempat dan segala macamnya itu melalui ditebang-tebang dulu kan kalau di Age of Empire ntar ada pelatihan ini pelatihan ya itu gitu loh. betul, betul, betul. Iya. Dananya itu tapi ya, dananya dipakai oleh pemerintah untuk pelatihan-pelatihan perang gitu ya. Iya. Ya kan kita ngomongin Age of Empires kan? Iya iya, Iya. dong. Age of Empire Iya kan? gitu. Iya kan? Orang game kok masa mau kesulut juga kan nggak mungkin kan? Lu nggak mungkin lah. Udah bendera Iya. kesulut, masih juga kesulut sih, heran banget gue. Iya, Bendera lu bayangin, bendera bisa kesulut. Tapi ini sih, anyway, sebelum update ke depan, gue ada satu hal yang gue suka sebenarnya dari pemerintahan yang sekarang gitu ya. Gimana? Ya dari semuanya lah, bawa partai segala macamnya. Hmm. Bisa, gue gini loh, satu hal yang paling gue salut adalah pemerintah udah mulai melek sama dukungan di media sosial, dukungan di internet. Dan itu hal yang gue suka. Dalam artian berarti kita diperhatiin. Contohnya dalam Contoh, apa contoh dukungan? gini, kan ini kita bahas aja lah ya. Masalah bendera Jolly Roger, Hmm. bendera Straw Hat Crew, Hmm. bendera itu kan, One Piece lah, bilang One Piece lah ya. Awal Pak Dasko, sebut nama aja lah ya, Pak Dasko kan bilang itu ya pokoknya dia tidak setuju lah sama bendera itu. Lalu nggak lama, gue lupa apa sih yang ngomong, Wamen atau Menteri sih, gue lupa deh, kayak Menteri deh. Koreksi gue jika gue salah, atau Komen atau Menteri itu Hmm. bilang bahwa ada Wamen atau Menterinya bilang, jangan dikibarkan, ada rencana bendera merah putih mau dikibarkan bersama dengan bendera Jolly Roger kan, benderanya Straw Hat kan. Terus katanya jangan, itu bisa dituding untuk tidak makar lah, dibilang tuding makar dan tidak negara lah, tidak masuk ke negara gitu kan. Sebenarnya undang-undangnya nggak ada, undang-undang yang mengatur itu untuk hal itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Tapi ditudingnya seperti itu, bisa bisa ditangkap lah orangnya gitu kan. Hmm. Somehow kayaknya Pak Dasko, dia orang Gerindra kan ya, Pak Dasko. Pak Dasko, dia kayaknya di briefing sama timnya, dikasih tahu apa itu bendera One Piece, bendera Straw Hat, apa itu makna dan tujuannya, One Piece itu bagaimana. Pak Dasko berubah pikiran, berubahlah pandangan dia kan, berubah pandangan. Sampai ke waktu kemarin itu berarti pokoknya sebelum rekaman, gue baca berita tuh, pada sebuah pikiran dia bilang itu kan cuma bendera dan rakyat kita tadi peduli sama negara kita, tandanya minta suatu perubahan bla bla bla. Jadi memang ya pokoknya dia mendukung lah adanya bendera itu gitu loh, dan bilang bahwa ya udah yang menteri atau wakil menteri yang ngomong itu nggak usah takut, itu kan aspirasi masyarakat. Tuh kayak wah, dikit lagi pada sana nakama. Emang terlalu positif ya teman kita satu ini. Terlalu husnuzon, Yon. Iya. Padahal tuh hal-hal diplomatis tapi ya udahlah. Gak apa-apa, bagus juga sih sebetulnya. Ya Iya, nggak apa-apa kan, kan? kita tuh harus ada penetral gitu dong kan, nggak mungkin dua racun tuh harus ada satu yang netral gitu kan, nggak mungkin dua Tapi racun. ya maksud gue bener, bagus juga. Ada aspirasi bla-bla segala macam. Cuman kalau bagi kita kayak anjing bullshit, terlalu diplomatis. Udahlah. Iya, betul sih, itu Iya kan? betul. Cuman maksud gua sisi positifnya adalah setidaknya beberapa jajaran di pemerintahan kita tuh sudah mulai di briefing gitu loh, Iya, kayak harus harus mulai melek aware gitu kan. internet, ya sudah harus mulai tahu, karena mereka tahu di ditekan, rakyat makin ditekan, makin ada istilah gitu kan, orang semakin ditekan semakin membangkang gitu kan, Betul. bukannya makin nurut. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, orang yang atau kelompok yang ditekan akan semakin semakin melawan gitu loh. Makanya
Makanya kemarin tuh siapa yang bilang ya, gue lupa deh, kan ada di Twitter juga deh. Itu baru bendera Straw Hat tuh. Belum lagi bendera bapaknya Luffy kan, bendera bapaknya Luffy kan RA kan, Revolutionary Army. Justru kalau di ini ya, di grup-grup sosiologi ya, yang ditakutkan sama pemerintah itu bukan soal bajak lautnya, tapi malah bapaknya si Luffy ini yang RA ini, yang tim-tim Iya kan, revolusi-revolusi ini Lah ya yang iyalah. ditakutin. Itu iya. Itu ya, sebenarnya sih baik lagi bendera itu kan sebenarnya aspirasi masyarakat gitu loh, kayak betul. ada ketidakpuasan gitu loh. Contoh kayak kemarin masalah PPATK ya kan. Nah, yang rekening nganggur bakal diblokir ya. Tahu nggak sih lu pada ada tukang Tahu. Tahu tahu. orang yang UMKM, dia nabung di nama banknya BRI ya sebutnya ya, di BRI, terus keblokir PPATK karena katanya dikasihkan tindak pidana pencucian uang. Jika memang tidak terbukti silakan hubungi PPATK. Lah, lah, Ya, Oh, gitu ya. itu kenapa ya saya kalau misalkan menginvestasikan uang, saya percaya sama Hartono. Ya, kan? Saya percaya wah, sama Hartono, nggak bank yang lain, nggak. Mohon maaf nih. gua kira lu mau bilang ini, saya percayakan kepada Timothy Ronald. Nah, kalau itu sih lebih tolol lagi. Ya. Menurutku ya, orang yang kecil sampai ototnya jadi itu ya. Oh, itulah, itu kan kerjaan dia emang begitu kan. Itu udah Iya, pola berulang lah, udah nggak usah notice. Orang-orang sebenarnya begitu mah nggak usah dinotis. sebenarnya gue ya, dan gue masih bingung sih kenapa orang masih kemakanannya sama omongan. Sebenarnya sih bukan kemakan ya, lebih ke kayaknya kita kita sebagai masyarakat umum tidak ada pelampiasan sih, itu aja sih. Banyak ketidakpuasan yang terjadi Iya, kepada iya, iya. pemerintahan sehingga pelampiasannya lari kemana-mana gitu loh. Bahkan seorang bocah, ya kita tahu bocah ini sih siapa, Rio Yuk. ya, Rio. Iya. Rio, gue udah tahu lama itu dia. Maksudnya udah tahu dia tuh udah cukup lama gitu loh. Terus kemarin karena siapa sih dia tadi terkenal, karena si Denny bukan si Denny Sumargo, Densu. Gue Eh, lupa. pokoknya ke Denso, kayak semacam dia speak up lah gitu. Hmm. Tapi Iya kan, intinya ya. gini, terlepas kalian mau ngomongin apa ya soal Rio, tapi gini, gue pertama kali ngeliat itu kan ada emang temen gue mungkin ngerasa termotivasi sama omongan itu gitu ya. Maksudnya Hmm. dia kan lagi buka usaha, temen gue ini, gue ngeliat di WA story-nya dia gitu. Terus dia ngepost itu pas gue nyimak tuh sampai habis gitu. Terus gue, oh ya udah, gue banyak yang nggak setuju juga gitu. Cuma kayak, Mm-mm. oh Ya ya udahlah udah gitu. gitu. Terus gue naruh HP. Itu kenapa puasa sosmed itu bagus, guys. Lu bisa Betul, mengatur emosi betul, lu. betul, Sumpah. betul, betul, Oh, betul, 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 betul. Itu gue sepakat. Makanya makanya terus kalau nggak salah 2 hari kemudian, 2 hari atau 3 hari kemudian, gitu. Itu kan jarak Naik. jarak video itu kan termasuk lama itu Mm-mm. untuk tiba-tiba jadi viral kan. Iya, iya, Tiba-tiba viral kan, gue ngecek, gue buka sosmed, terus gue buka sosmed, buka Twitter, tiba-tiba, wah kok ini sampai dibahas gitu. Karena gue karena gue kan apa namanya, gue ngerasa nggak ada yang bukan nggak ada yang salah ya, apa baik, menurut gue nggak offense ke gue, at least ke gue mm, gitu. mm. Makanya gue pengen ngelihat 1, 2, 3 pendapat netizen gitu, terus yang dibahas ternyata, oh dia kan anak orang kaya, dia tuh bukan perintis tapi pewaris bla bla bla. Terus ya udah gue langsung tutup sosmed gitu, karena menurut gue itu Iya, udah toksik lah. lu lu cuma lu cuma apa ya, lu cuma pengen jadiin seseorang samsak tinju aja menurut gua. Betul, itu. Dan itu yang lagi Hmm. terjadi sekarang gitu loh. Maksud gue, sekecil apapun orang yang trending dan dianggap bahwa akan selalu dicari kesalahannya, akan selalu orang orang akan selalu bitter karena ya itu keadaan keadaan kita lebih buruk daripada kemarin-kemarin gitu loh. Keadaan Hmm. keadaan kita tuh tidak tidak bukan lebih buruk sih, sorry. Keadaan kita tidak lebih baik dari yang kemarin-kemarin, dan itu yang lagi jadi masalah sekarang. Jadi orang itu benar kata Ian, orang tuh lagi nyari samsak tinju. Bahkan anak kecil pun kena itu. Bayangin Rio Iya nih, iya iya. Rio nih anak kecil nih yang bahkan kita sadari bahwa ini anak udah pasti satu privilege. Orang dia jualan pakai Lexus anjir, pakai
Alphard jualan yang Iya, dulu tuh iya, kan. iya. Iya, iya, iya. Kita tahu dia berprofilase, kita tahu dia juga diatur juga sama orang tuanya, kita tahu dia juga mungkin ada kemungkinan besar orang tuanya main skrip juga sama si Rio ini, jadi diatur mau ngomong apa segala macem. Kita tahu juga Rio dapat modal dari siapa, dari bapaknya dan mamanya memang berduit lah gitu, orang cukup berduit. Nah, karena orang juga udah cukup bitter sama keadaan sekarang, ya kebetulan ada bocah nih yang menurut orang ngeselin nih bocah nih, kayak lu kan bapak lu video ungkit, bayangin bapaknya dulu kan punya kasus macam, wah gila segitunya pak, kayak Netizen nih ya kalau memang ini, Ya netizen netizen kalau mah, nyari tahu ya mah gila kali. netizen. serem. Wih, di Twitter tuh dibongkar siapa bapaknya, kekayaannya dari mana, kasusnya bayangin, kasus yang udah lama dibongkar semua. Kayak Parah ya lu sih kan buset. nggak tahu. Tapi ini serius ya, ini serius ya. Ini serius nih. Misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, katakanlah gue terjun ke dunia politik atau ke apa gitu. Terus gue Hmm, memberikan sebuah statement, katakanlah gitu. hmm. Terus gue blunder gitu. Gue yakin gue pernah nggak naik nggak pernah naik pernah nggak naik kelas pas SMK pasti dibawa. Pasti dibawa. Gibran Terus anjing IPK dibawa. kuliah 6,5 tahun. Lu percaya sama omongan yang anak yang naik kelas pas STM dan kuliah 6,5 tahun? Pasti begitu, coy. Pasti. Ih, Pasti masa begitu. masa jauh-jauh, Yon. Ya kita yang tadi gua share di grup lah, yang kita tahu siapa orang ini gitu kan. Kita tahu bagaimana keadaannya ya. Kita tahu bagaimana keadaan dia dan ininya lah gitu kan. Ya, itu aja kita udah kayak, gue tahu siapa lu, gue tahu apa yang lu perbuat, kenapa lu ngomong begitu sebagai wakil rakyat gitu. Yang padahal sebenarnya kalau misal mau kita viralin bisa ya, Man, ya? Waduh, bisa banget, Pak. Bisa Ya kan? banget. Kita Anak ngomongin di angkatnya sini yang bisa banget. terus anak angkatnya yang terkenal banget itu bisa ke bawah, itu bisa banget tuh. Gue masih punya Tapi moral kompas aja. tapi ini bercandaan aja ya. Tapi kalaupun anak angkatnya ke bawah, menurut gue sih nggak apa-apa. Soalnya lagunya jelek, Pak, yang kemarin. Jangan lah, dia kan kesayangan netizen juga. Oh iya. Nggak, tapi ini Kalian pasti penasaran kan siapa? Tidak akan kami kasih tahu. Kecuali kalau bikinin kami acara offline. baru, baru Baru tuh. Atau ini link kami kasih Saweria, tahu. nanti ada gua kasih link Saweria juga sekalian. Eh, Itu, nah, gitulah pokoknya ya. Soal keadaan negara ini yang semakin mirip dengan keadaan di One Piece, muncul lagi tuh. Tapi tepat aja gitu ya korelasinya. Iya cuy, Ya, tuh. gila lu. Bahkan gua nggak tahu ya, somehow gue pengen deh kayak eh, orang-orang yang membela, tanda kutip membela rakyat itu ya, yang bilang apa-apa pasang bendera segala macam, kirimin aja itu setboxnya One Piece yang bahasa Indonesia gitu, biar biar baca komiknya gitu. Atau kalau nggak ada waktu baca, kasihlah itu apa, Netflix, nonton nonton di Netflix gitu. Karena pada akhirnya bahkan banyak orang yang akhirnya nonton One Piece gitu, nonton One Piece gitu loh. Nah itu ya, taranya juga podcast bakal nonton sih. Karena kan ingat, ini Iya. untuk merebut hati masyarakat, mumpung bumi Ya, gonjang iya. ganjing gitu kan. Mereka Enggak, juga mau pas, jam in dong. pas masa kampanye juga banyak yang itu kan, banyak yang tiba-tiba pop culture banget nih gitu kan. Iya. Kok tiba-tiba banyak Sekarang yang pop culture banget ya gitu. sekarang Kok ngilang. sekarang malah pop culture-nya kok jadi bahan referensi untuk itu ya. Gitu. Kalau mengingat postingan ada orang gitu, Mas ini kan, aduh, menjurus ya, udah bodo amat lah ya. Mas ini tuh sekalinya kerja, wow gitu. Gue kayak, ya wow, lihatlah sekarang. Ya wow, beneran wow gitu. Ya udahlah ya, anyway, daripada makin menjurus, makin masuk ke jurang gitu ya, makin masuk ke apa, lubang hitam, kita update aja deh, update kehidupan di setahun hiatus, apa yang telah kita lakukan selama setahun.
Dari Yudi deh, Yudi. Buset. Dari gua apa ya? eh Sejauh ini nggak ada yang gimana-gimana, cuman packaging aja pengen bikin sesuatu tapi belum terrealisasi. Terus juga apa ya? Lu ada podcast musik kan? Ya, nah itu tuh yang sebetulnya gue nyebelin gara-gara ada fix step itu tuh si Vindes. Nggak, anjir nih konsep gua gitu dalam hati. Oh Tapi iya, gara-gara yang enggak maksudnya gua sama Rion sempat bahas gue mau bikin ini nih kayak gini-gini. Ada kurang lebih persis di fix step itu tuh di Vindes yang sama Soleh. Waduh, ini konsep gua nih keduluan. sebetulnya. Iya, keduluan aja. Ternyata Lu ya lu nggak tahu udahlah. kan HP lu disadap sama Vindes. Aduh, Enggak, serem juga. HP-nya dia disadap sama David Tarigan. Ya walaupun sebetulnya gue juga ngikut ini ya, PDKT ya, grup di Telegramnya. Ah, Oh iya, Gue ada grupnya. Terus ya udah, maksud gue kayak sialan. Terus juga apalagi ya update-nya. eh Ternyata sistem kita ngomong pemerintah lagi yang P3K. Gue nggak tahu sih ya, ini masuk ke radarnya kalian apa enggak. Ini sempat rame juga gara-gara gua itu kan waktu daftar P3K itu R4 tahap 2 hmm. yang dimana itu dia tidak terdaftar di eh, BKN. Nah, Hmm. yang di Jabar, yang di Jabar, yang R4 yang tahap 2 semuanya kagak ada yang lolos. Pada demo semua guru-guru. Wah, Nah, termasuk kita juga nggak ini, nggak apa namanya, hmm. nggak lolos juga gitu. Ya udah segala macam. Gue nggak tahu nih sekarang jadinya gimana. Apalagi kan dengan berita bahwa honorer itu nanti akan dirumahkan ya. Wah itu makin oh ini iya, harus. Iyalah wah, di Jakarta kan udah berlaku kalau mau tahu. gimana? Yang honorer gak di rumah kan? Honorer yang negeri ya bukan yang swasta. Oh, ih, buset serem banget. Iya di Jakarta udah berlaku itu. Ih, Di Jakarta udah berlaku. Nah ini makanya kita gonjang-ganjing soal R4 tahap 2 ini yang Provinsi Jabar gitu. wah iya, ya gimana makin tidak berkibar itu bendera one way. Ya kacau lah dunia sistem pendidikan lagi carut marut juga gitu, nggak ini. Ih, serem banget cuy. Udah lu mungkin bisa tanya bini lo dah ini mungkin info-infonya udah keseliwer kemana-mana karena kan Menteri masih radar Jakarta. Kenapa? Menteri Menteri Pendidikan kemana? Abdul Mutik kemana ya, ada sih. Nggak lagi Wah, ngurus Chrome. ya ada. Itu kan yang mantan Eh, dibawa-bawa lagi ngurus kom. Yang penting terus Bapak apa Tom Lembong lagi? sudah bebas. Oh iya bener ya, Sudah bebas. alhamdulillah. Ya, Bebas ya. karena kan emang Terus jangan deh. kenapa? Nggak Jangan usah. lalu Nggak usah, jangan gitu. kita udah too much anjir ini. Apalagi udah Apalagi update-nya. ini apa namanya ngikut PPG profesi guru. Barusan tadi Ih, habis ujian. ini loh yang yang gue bilang di grup itu kan, kayak Hmm. guru itu banyak sertifikasinya. Tapi kenapa gaji tidak setara dengan sertifikasinya ya? Maksud gue kayak contoh, kalau di perminyakan semakin banyak sertifikasi lo atau teknik lah semakin banyak sertifikasi lo, semakin berarti tandanya lo semakin qualify kan? Ya, Ya dong, itu teknik, di perminyakan, di K3 semakin banyak sertifikasi yang lo ikuti, berarti tandanya semakin banyak di bidang gue juga gitu, semakin banyak sertifikasi yang gue ikuti berarti semakin semakin kompeten lah seseorang. Tapi kenapa cuma di guru yang jadi anomali itu guru gaji yang nggak naik-naik gitu. enggak. Kalau yang PPG ini tuh modelannya kayak ini, man. Yon, apa namanya ya? Koas dokter deh buat dapetin inian profesi. Nanti Mhm. gue begitu kelar aminnya gue lulus ujian dan segala macamnya itu gue dapat gelar GR. GR. Mhm. Apa Iya, GR? jadi guru kan kalau dokter DR. Oh, PR, GR, guru. GR, Nah, GR Yudi gitu enggak contohnya. di belakang sih Wahyudi Belakang. Hermawan SPD GR. Oh, Tuh. ih, oh gitu. Ih, gue baru tahu. Wow. Itu. Sebuah sistem Nah, yang ribet untuk pendidik bangsa kita itu katanya. betul sekali itu dia ya.
ada ininya juga ya per 3 bulan tunjangan dan segala macamnya. Cuman ya memang prosesnya terlalu too much sih menurut gue. Terlalu Mm-mm. banyak pencapaian tapi hasilnya juga Lu nggak ada ordal sih. ya. Percuma, percuma man. Oh iya. Sekolah punya ordal tuh buat apa sih? Gak ada apanya ya. Ya gitu-gitu aja. Apalagi kan juga gue ininya negeri. Ini sistem pemerintah. Orang Hmm. dalamnya nggak seberpengaruh itu buat apa, apalagi honorer juga dengan kabar burung yang dirumahkan, honorer yang negeri ya Hmm. makin buat apa lagi, jelas. Iya sih. Aduh, ya kita berdoa lah ya bagi teman-teman honorer yang negeri jadi di Jakarta sudah dirumahkan. Iya, Moga-moga doang. masalah gini loh, ini ya mau nggak mau suka nggak suka kita dalam tahap di mana nyari kerja udah punya order pun belum belum bisa menjamin. Itu maksudnya, Iya kan? itu maksudnya. Terus deh, dengan banyak masalah, dengan banyak problematik dan makin susahnya perputaran uang walaupun orang bilang, tapi konser bisa rame, tapi mau rame. Ya, tapi kan perputaran uang gitu-gitu aja gitu, bahkan cenderung minim. Betul, 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 setuju. Terakhir gue dengar ada wacana dari Kementerian Keuangan, Kemenku, bilang ada beberapa sektor lagi yang mau dipajakin. Aduh, Hmm. hidupnya terlalu banyak pajak ya, pusing juga makanya. Karena Apa-apa gini, kan. make sense. Maksud gini, ini menurut gua sebenarnya sih keterlaluan, nggak begitu keterlaluan. Tapi setelah gua baca-baca kayak tindakan mereka secara kasat, secara strategi bagi mereka, kalau gue di posisi mereka masuk di akal. Karena gini, pendapatan pajak dari rakyat itu sangat kecil, kecil Buset sih. banget. Iya, Karena iya, iya. banyak orang yang bekerja tuh di bawah UMR, guys. Iya, betul, setuju Jadi saya. kalau sudah di bawah UMR, lu lapor pajak, nihil, nol. Lu nggak akan dipajakin. Iya, betul. Itu Betul. dan itu yang jadi masalah gitu kan. Kan contoh gini, di sistem pajak kan selama setahun kalau pajak lu kalau pendapatan lu di atas 60 juta contoh ya, di atas 60 juta, lu harus bayar pajak sekian persen. Nah, kata-kata orang Indonesia itu di bawah 60 juta setahun. Ya, Dan itu apa pajak ya nol nihil ya karena pendapatan gue di bawah itu dan itu sekarang iya, lagi iya. coba bayangin kalau gue denger ini gue ngobrol sama orang kantor gue sih kebetulan dia cukup update soal itu dia bilang kayaknya nggak nyampe 5% orang yang bayar pajak di Indonesia pribadi ya jadi kecil banget Hmm. untuk pajak pribadi cuman mungkin dari sisi Kemenkonya oke tapi kan kalau dari sisi kita kan buset apalagi mau dipajakin lapangan futsal udah dipajakin, lapangan basket udah dipajakin, lapangan pedal udah Iya, iya, iya. dipajakin. Hmm. Apalagi gitu loh kayak karena ya harus kita akui baik lagi kita hidup di Ah, mode survival sekarang, mode bener-bener di mana iya. dan sialnya gini, kenapa harus jatuh di saat ini, kenapa nggak kemarin? Atau Enggak, entar aja gitu loh. Yaping lu udah selesai, man. Oh iya betul. Oh iya, silakan aja tuh. Hah? Yaping lu udah selesai. Oke. Ini kan lu dari kacamata pemerintah kan? Iya, Tadi iya. kan kenapa tuh? Sekarang gue tanya balik, gue sebagai rakyat, gue nanya balik ke lu. Anjay, anjay. Ya dong, gue sebagai rakyat nanya balik nih ke lu. Betul. Pajak dari rakyat memang sedikit gitu. Hmm. Terus dari tambang yang kalian urus itu mana uangnya? Atau perusahaan yang kalian urus itu mana uangnya? Itu. Nah, itu makanya itu yang jadi Kok pertanyaan banyak bisa orang rugi juga. terus? Gitu. Itu. Telkomsel, harga paket Anda mahal loh. Pulsa kadang-kadang hilang loh. Ya Ini kan? lebih kecurhat ini lebih kecurhat ini. Ya Kecurhat ini. kan? Terus kok Iya Anda lagi. masih bisa rugi 300 T? Iya lagi. Eh, Serem Iya, banget iya, lagi. iya, Iya iya, benar iya, benar iya, benar. benar, benar. Iya ya Terus itu Ah, makanya. malu juga. terus ada tuh yang minyak juga nih nggak ada saingan nih. Gitu. Udah tadi mah Telkomsel nggak ada saingan, itu minyak juga nggak ada saingan, Kok ya bisa? kan? Kok bisa rugi? Bahkan Oh. sampai
sampai pesaing swastanya pun ada satu yang udah cabut, bayangin, satu udah cabut, masih rugi, bingung kan? Aduh, kebanyakan Bingung ngurus kan? bola sih. Kalau kata, aduh, bodo amat ya. Kalau kata salah satu influencer yang kemarin mau coba untuk jadi ketua partai tapi terhalang sama orang besar gitu ya. Dia bilang gini, seharusnya mah fokus aja urus satu aja nggak bener, ngurus bola. Gitu. Gitu, makanya Emang apa? Hah? Enggak, gue tadi coba mau bilang, makanya gue menginvestasikan uang gue ke Hartono biar bangun Komo. Oh, Ya. iya, Bangun iya, Komo iya. aja udah Ih, sana. iya, itu tuh, ini ya, menurut gue ini anomali ya. Lu bayangin, ada orang Indonesia eh, menginvestasikan klub bola luar, sukses. Gue bingung, sukses itu deh, gue bingung. Kok sukses di luar ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Ini nih, gue dapet semalam sih gue baca berita. Ada orang profesor, profesor dari Indonesia, dia kebetulan di Pangan dan dia lagi ngurus beras gitu loh, apa padi, Mm-mm. ngurus padi. Terus dia ke Amerika. Dia ke Amerika, dia jadi bekerja di Amerika lah. Di Amerika, dia nemuin beras yang lebih banyak apa pokoknya kandungannya lebih oke lah. Kandungannya lebih oke daripada beras biasa dan nyampe 50% lebih oke lah daripada beras biasa. Ini lebih lebih ada nggak cuma banyak karbohidrat tapi ada serat segala macam gitu lah. Makanya kandungannya lebih bagus lah 50%. Masalahnya profesor ini pindah ke Amerika, terus dia nemuin varian unggul apa varian unggul padi ini di Amerika dan dipasarkan di Amerika. Menurut lo anomali nggak? Bagi gua ini anomali karena orang Amerika itu jarang makan beras gila, jarang makan nasi gila. Iya, benar. Benar. Ya benar, Iya kan? anomali. Tapi kan Benar sih. dari sudut pandang si profesor kan, kalau misal mau balik ke sebuah negara kan, ribet, Nah, ribet betul. sertifikasinya. Kalau gua bilangnya gini, ya kalau profesor ini balik ke sebuah negara, ke ke ya ke sebuah negara kita bilang ya, dia balik ke sebuah negara belum tentu penelitiannya diakui, belum tentu juga dia tidak tiba-tiba menghilang. Kan Anjir. itu loh. Jadi maksudnya karena penelitiannya tidak diakui jadi menghilang dia. Mm-mm. Gitu. Ya itulah ya. Jadi ini karena mumpung Oke. gue udah banyak bacot, ini update-nya gue lah ya. Hmm. Update dari gue sih sebenarnya semakin hari gue semakin menyadari internet itu tuh gelap gila. Coba kasih kasih satu ini dong konteks apa yang Iya, benar-benar gelap. maksudnya gini loh. Semakin hari semakin menyadari bahwa ternyata permasalahan kita bukan hanya karena orang-orang Indonesia tidak siap untuk berinternet. Ya. Permasalahan kita ternyata ada pada eh, rakyat Indonesia. Oke lah lo kalau mau cari hiburan, tapi apa gue bilangnya ya? Gue nggak tahu. Mungkin karena tekanan di dunia nyata sampai di dunia hiburan pun di internet pun mereka mencari hiburan tersendiri. Bahkan sampai yang kasih pembelajaran gratis nggak laku Hmm. men di internet, jarang laku gitu loh. Ini setelah gue perhatiin ya dan gue cari-cari tahu, emang lebih orang Indonesia lebih suka entertainment lalu mengutuk-ngutuki ketimbang belajar. Lah Karena ya emang iya besar dari dulu. Emang besar banget emang iya. perbandingannya besar banget. Orang lebih suka untuk ngegosipin orang lain, artis dalam hal ini ya, ngegosipin artis segala segala macam, ketimbang untuk kayaknya gue bisa nih belajar update skill gue gitu loh. Kayaknya gue bisa nih kayak Di warga kita tuh kebanyakan yang terlalu banyak yang diurus gitu. iya Tapi nggak jelas yang diurusnya gitu loh. itu maka ya gini, gue baca berita berapa minggu lalu, ya bukan minggu atau bulan lalu ya, ada yang ini kakak adik, mereka lagi tinggal serumah, digeber sama warga, bayangin, ditabok, abangnya ditabok, disangkanya pasangan ilegal, lu bayangin.
Saudara Udah bangsat. jelasin kakak adik, dikasih kakaknya, nggak terima, enggak kalian ini melakukan maksiat gini. Kakak adik, kakak Kebanyakan nonton adik, ada bokep kakak. anjir. Dan gitu dia nggak mau Goblok. salah, nggak mau salah lagi orang yang gebek ini bapak-bapak ini dia nggak mau salah. Tapi tampilan ini sih, tampilan preman sih. Ya gimana sih Oh, ini jogan-jogan ya. komplek tau nggak sih, jogan-jogan akam sih. Okem ya, yang punya Iya, gitu. tempat wilayah. Hmm. Kayak, Ah. kenapa lu? Makanya gue semakin menyadari memang rakyat kita tuh bukan hanya tertekan tapi tidak bisa menemukan jalan keluar dari ketertekanan tersebut gitu loh, dan akhirnya dilapisin di internet dengan cara yang salah, komentar-komentar yang gelap, apalagi di TikTok gitu ya. Hmm. Terus gue juga udah mulai nemuin susah bedain mana, karena buzzer nggak cuma di Twitter sekarang, buzzer udah ada di Banyak Instagram. banyak. TikTok apalagi anjir. Iya, jadi Ya tidak bisa TikTok menemukan, pusatnya sekarang malah. iya Pusatnya tidak TikTok, man. tidak bisa menemukan ini, tidak bisa menemukan lagi yang otentik, semakin susah untuk menemukan otentik, dan Iya, iya. semakin menyadari banyak orang tidak mau belajar sih, itu sih. Lalu yang Hmm. kedua, karena gue banyak kan pakai ini kan, maksudnya gue kan karena bidang sekarang tuh menuntut gue untuk fast pace segala macam gitu kan, dan menyangkut internet, gue sering untuk memakai AI dalam artian ChatGPT untuk teman ngobrol, teman riset segala macam. Sama Karena sama 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 sama. dengan pakai ChatGPT, gue lebih cepat riset, dan ini gue selalu menuntut orang untuk menuntut AI gue atau ChatGPT gue untuk mana mana data validnya, mana 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 linknya, mana ini ya, jadi bisa bisa gue recek lagi gitu loh, Hmm. gitu kan. Nah, karena gue sering pakai itu, jadi sering kali gue ngeliat di internet, di threads lebih tepatnya, di Twitter ya nggak ada, di threads itu banyak orang jualan e-book ternyata pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT disuruh apa, bikin e-book terus dia jualan dengan harga 20.000. Gue bajing. Gue bilang gue juga bisa kalau gitu. Oportunis bangsat. Udah, Emang pas gue cek, coba aja kayak gitu. banyak salah. Gini loh. Jadi akhirnya orang yang sering main ChatGPT atau AI kayak Gemini segala macam punya kepekaan tersendiri kan, kayak ini bahasa AI nih. Iya kan? Iya 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 iya. Iya. Nyadar Gue kan? setuju. Nyadar kan? Setuju. Pasti nyadar Nah, kan, kayak ini bahasa AI, tanpa tanpa lo cek pun ini banyak, ini bahasa AI nih karena segala macam. gue tiap ngoreksi, tiap kali gue kasih tugas kelihatan mana yang bahasa AI, mana yang dari Google, mana yang nyampur dari bahasanya dia, kelihatan. Iya kan? Iya kan? Eh, Kelihatan kan? Kelihatan kan? eh. Jadi eh gue semakin melihat bahwa eh lagi-lagi internet, karena beda gue dengan internet. Hmm. Orang semakin berlomba-lomba untuk menjadi fake, tapi supaya nggak ketahuan, mereka pakai AI. Tapi tetap Yeah. ketahuan pada akhirnya gitu, karena ya gimana, kayak ada orang yang bilang saya expert bidang gini, taunya ngadalin ChatGPT bangke. Kesel banget gue, kayak Gue gue berani juga jamin bisa gitu. itu nanti kalau ada webinar apa segala macam cuma doang, yakin gue. Iya, makanya mereka nggak pernah mau muncul di publik, cuman tulisan doang dan ini sih, bersyukurlah teman-teman yang masih main X dengan waras gitu ya, karena X itu kan Ya, ya. orangnya sangat-sangat kritis. Walaupun orang bilang X ini toxic segala macam, apa, ngeselin, tapi orangnya cukup kritis gitu loh. Jadi orang-orang yang main ChatGPT ini nggak main di X, nggak main di Twitter, mainnya di Threads. Ya dimana orang malas dicek kan kalau di Threads kan. Iya bener. Gitu deh ya. Itu sih ya, setahun hiatus semakin membuka mata gue, sebenarnya Dami bisa jualan e-book. Kayak bisa jualan motivasi ya. Iya Ya bisa. bisa. Kayaknya nanti abis ini kayaknya gue akan kan IG-nya Dami udah lama nggak aktif kan. Nanti paling isilah pakai kata-kataan AI. Bukan Coba gambar ya, aja. bukan gambar. Captionnya gitu-gitu, Twitternya Iya. gitu-gitu lah. Iya, coba aja kan. Iya, kalau Kalau gambar pasti coba diiniin sih. bisa. Kalau Iya, nggak gambar kalau dirujak sih, dan gue nggak setuju gitu. setuju. Itu ya, Oke itulah oke, update aman dari aman gue. aman aman. Gimana ya? Kan? Update dari gua cuma lagi menamastekan hidup ya. Nggak kan anjing. Ya, iya. Gua lagi ibarat kata tuh gue dari
manusia, gue pengen jadi petapa gitu. Nah itu sekarang posisi gue gitu. Tinggal Kayak mencari kitab lebih suci Makanya aja gue sebagai misi terakhir lo. apa Tinggal mencari kitab suci aja sebagai misi terakhir lo. Ke timur. ya Ke barat, ke barat. ya bisa sih karena emang ada rencana untuk pindah dan negara gue. ke Jawa Barat kan ya. Ya itu sih update gue apa ya? Ya, Apa? Kenapa lu mulai live TikTok ini? Live TikTok ini. Tapi live sebelum TikTok itu juga sorry uji sorry coba aja gue. sebelum itu sebenarnya gini, gue sama Yudi nggak tahu ya, Yudi mungkin merasa ya, tapi gue seret Yudi lah. Gue sama Yudi merasa bahwa kayaknya Ion yang sekarang nama sini kurang seru, kita butuh Ion yang toksik sebenarnya. Ya itu kan menurut lo, gue yang itu kan menurut lo ya. Gue sih udah ngerasa gue terlalu toksik ya, jadi gue males. Gue ngerasa gini man, kan dia terlalu toksik ini akhirnya dia tuh sadar diri man. Nah itu Gue emang hidupnya terlalu toksik, bikin rusak tongkrongan. Tapi kita butuh yang gitu Yud untuk di podcast ya. Emang betul. Kita butuh satu yang Betul. seperti itu. tapi serius ya, gue tuh bener nggak masalah gitu. Itu kan perasaan lu terhadap gue atau sebagai teman gitu nggak masalah. Gue sih lebih suka gue yang sekarang ya. Maksudnya gue lebih Iyalah. sebenarnya kalau misalkan kalem kalem banget, gue juga nggak kalem banget gitu. Gue masih ngedumel gitu. Cuma gue lebih bisa menahan diri aja sekarang. Iya, nah kalau sebagai teman kita sepakat ya, kita Oh senang iya, lu ada perubahan seperti itu. Tapi sebagai alhamdulillah. konten ini kan gak bagus sebagai konten. Kayak kontennya laku aja gitu. Aku Seberapa sih engagement game dummy sih. Nanti kita buat. Karena aku udah bisa buat potongan-potongan pakai AI nanti. Dipotong-potong-potong, naik-naikin di IG-nya Dami, pakai caption. Terima Pokoknya lu kasih tempatnya sekarang jadi belajar banyak gue. gue request itu dong dummy Apa? mentality. Itu dari kumpulan YouTube-nya Dami aja nanti lu itu. Anjing PR Dami banget. Bisa Dami aja sih. mentality gitu. Dami mentality. Kalau pas ngomong-ngomong sahur tuh dipotong-potong ngomong-ngomong sahur. Kayak menarik. Bisa. Ya, Gitu gitu aja lah sih. ya. Ya, gue senang sih. Maksudnya kita masih bisa nge-podcast bareng-bareng, masih sehat-sehat, masih waras gitu ya. Karena to be honest, banyak yang udah nggak waras main di luar sana. Tapi betul sih emang. Banyak. Sebetulnya bukan bukan hampir semua kayaknya gak waras, cuman memang dia ini aja tampil biasa aja. Padahal mah kalau kita bengkek begini mah sama nggak waras ya. Iya sih. Benar sih, Hah? benar-benar. Benar-benar. Kan gigi loh. Gue melihat makin ke sini, gue nggak bilang Dami bagus, enggak. Dan gue nggak bilang kita sudah sangat bagus, enggak. Karena kita masih, Enggak. gue pun pribadi masih mengakui Dami itu podcast yang outdated dalam artian ya kita kan anjir kita ya. Gue sehat kalian juga lah ya. Kita kan podcaster kolonial ya. Dari zaman baheula gitu ya. Iya betul. Ini ya kan. Dalam ya karena banyak podcast makin kesini tuh makin tidak podcast dalam artian lambe turan live lambe turan dalam bentuk video aja udah gitu loh. Iya iya. Kalau kita mau mentingin idealisme kita mah betul. Udah nggak podcast. Iya kan banyak Setuju banyak yang setuju. kayak gitu kan. Karena semua 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 sekarang mengejar angka, semua sekarang mengejar duit yang tidak salah, nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuman apa iya moral compass lu korbankan hanya untuk ya itulah ya, hanya untuk engagement yang sebenarnya bisa lu cari juga gitu. Ya kalau misalkan orang udah kejebak sama angka-angka ya itu. Jadi jalanin. Ya wes nggak apa-apa. Nah iya itu. Kita nggak usah ngomongin benar dan salah gitu. Mm-mm. Salah dan benar kan subjektif ya. Betul. Gitu. Ih, senang nih gue Yona sekarang nih. Ih, enak banget udah ngomongnya. Kalau Nah, yang dulu masih, alah, bocor. Ion udah gede sekarang. anjing. Senang nih. Ini kalau ada yang dengar atau nonton Dami gitu ya dari dulu, coba lu pada
dengerin podcast yang lama atau nonton video lama gitu ya, terus bandingin yang sekarang. Dan yang Lebih wise ya. berubah, iya, yang berubah nggak cuma Ion, gua sama Yudi pun berubah gitu. Semua Iya. berubah di sini. Gitu, kecuali Ya sikap. iyalah, setahun kagak berubah ya percuma banget hidup lu. Ini kayak ini tau, ini kayak time skip-nya kita gitu loh. Naruto kan Iya. time skip-nya Shippuden gitu kan. One Piece time skip-nya Luffy ya, jadi ada tanda silang itu yang jadi lebih kuat lah gitu kan setelah Kalau berguru. Dami jadi Dami Rebellion ya. Aduh. Nah, itu yang gue suka dari kita. Masih main jurang. Udah tutup aja lah yuk. Capek. Makin kesini makin balik ke aslinya soalnya. Ya udahlah. Thank you yang nggak dengerin Dami sampai sejauh ini. Doakan kita konsisten comeback, dan jangan lupa untuk tetap support Dami di, gua nggak tahu nanti kantor di mana ya, link Sawerianya semoga masih aktif sih link Sawerianya, tapi gua nggak tahu kantor di mana, tapi nanti cek aja lah ya ada di Itu mananya. yang hilang itu di episode Spotify doang kan, YouTube mah aman. YouTube aman, Spotify aja. YouTube Yang aman. udah lama-lama banget tapi. Oke. Gitu. Ya, nanti kalau mau nyawer atau mau apa, ada link ada di deskripsi atau langsung ke barcode di mana nantilah. Jadi pokoknya inilah barcode-nya ya. Nanti gue mutusin inilah barcode-nya. Aku buat segede gaban ya, nutupin kita kalau bisa. Nggak apa-apa lah. Apa-apa. Biar bisa share. Ya, pokoknya semoga tetap inilah bisa updated, karena seharusnya gue yang edit ini sudah mulai bisa maintain lah edit teman lebih cepat gitu. Ini thank you udah dengerin dari podcast edisi comeback. Gua Norman pamit undur diri, mau mengibarkan bendera 17-an. Main apa ya? Gue ini pamit undur diri, yang bentar lagi mau pindahan rumah. Oh iya, mau pindahan. Iya, masih kontrak juga sih, maksudnya Bekasi ke juga daerah yang dekat. Harvest. di mana? Ubud Harvest. Jauh banget Ubud. Iya. Itu dah. Kalian Cilengsi aja Yud. Emang dekat situ juga kan? Nah, iya sih. Nah, dan gua Irion. Kalian nunggu band. Sorry, gua lagi mikir. Thank you udah dengerin podcast dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye guys. Ciao. Bye.